Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita akan sama-sama lagi menikmati firman Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan buat setiap kita. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kekuatan, buat pemeliharaan Tuhan, buat semua yang terbaik yang tidak pernah undur dari setiap kami. Mari Tuhan berbicara buat kami pagi hari ini. Mari Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu pagi hari ini. Kami siapkan hati kami, buka hati kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita masuk dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat bersama Bapak Ibu Saudara pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita tentang kekuatan yang sedang bekerja, kekuatan yang sedang bergerak hari-hari ini, yaitu kekuatan iblis, kekuatan roh antikris yang secara khusus saya katakan sedang bekerja Bapak Ibu Saudara, dan dikatakan bahwa dia sedang bekerja. Ya, hari-hari ini dia sedang bekerja secara luar biasa. Tetapi satu hal sepertinya firman Tuhan mau bilang begini, dia sedang mau menyatakan dirinya. Hari-hari ini kita belum melihat tentang siapa itu antikris. Itulah sebabnya dia sedang bekerja, dia sedang berusaha untuk menampilkan dirinya. Dia sudah tidak sabar Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada ayatnya yang ke-7 dikatakan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Kata firman Tuhan, Paulus bilang bahwa masih ada yang menahan kekuatan antikris ini. Masih ada yang memblok kekuatan antikris ini. Siapa ini, saudara? Kekuatan ini siapa? Kekuatan ini adalah gereja Tuhan, saya dan saudara. Kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Ternyata gereja Tuhan itu punya kekuatan yang luar biasa. Ternyata gereja Tuhan itu bukan sesuatu yang lemah. Kenapa? Karena ternyata firman Tuhan mengatakan kita bisa menahan kekuatan antikris itu. Kekuatan yang besar, kekuatan yang luar biasa sesungguhnya kalau saudara menyadari bahwa kekuatan ini kekuatan yang masif, kekuatan yang bersinergis secara luar biasa, yang sedang mengatur tatanan dunia baru ini. Mereka sedang mau menciptakan tatanan dunia baru. Ingat saudara, tatanan dunia baru. Artinya ada aturan-aturan baru nanti yang akan terbentuk. Ada kebiasaan-kebiasaan baru nanti yang sedang diciptakan. Tetapi gereja Tuhan sebagai penahan. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, kalau yang menahan ini sudah disingkirkan. Kata disingkirkan di sini yang kita harus perhatikan baik-baik. Kata disingkirkan ini bisa disingkirkan. Artinya nanti ketika gereja Tuhan ini akan diangkat oleh Tuhan. Ya. Diangkat, saudaraku, pengangkatan gereja Tuhan. Tetapi juga kata disingkirkan ini juga kita harus waspada, karena disingkirkan ini artinya juga bisa punya arti dilemahkan, dilumpuhkan kekuatannya. Dan kita sedang melihat hari-hari ini bahwa gereja Tuhan sedang dilemahkan, gereja Tuhan sedang dilumpuhkan kekuatannya.
Itulah sebabnya dengan cara yang seperti ini, keadaan seperti ini, kita sepertinya sulit untuk beribadah, sulit untuk bisa bergerak, sulit untuk bisa berkomunitas. Dan saudara, sadarilah bahwa inilah satu keadaan, inilah satu keadaan gerakan yang sedang mau melemahkan gereja Tuhan, mau melumpuhkan gereja, sehingga gereja Tuhan menjadi gereja Tuhan yang kehilangan power, kehilangan kekuatan, saudara. Sehingga ketika kekuatan gereja Tuhan ini lemah, tidak ada lagi yang kata firman Tuhan kata disingkirkan, maka antikris akan muncul. Karena kekuatan gereja sudah tidak ada lagi. Gereja ada, tapi kekuatannya sudah tidak ada lagi, powernya sudah tidak ada lagi. Itulah sebabnya saya pernah katakan bahwa kita ini seperti sapu lidi, saudara. Sapu lidi ini kuat kalau dia bersatu, kalau dia bersekutu. Tapi sapu lidinya akan jadi lemah ketika ikatannya dilepas. Dan hari-hari ini kekuatan kita nih, ikatan kita nih sedang dilepas. Sehingga kita menjadi lidi-lidi yang seorang diri. Ya. Dan mudah untuk dipatahkan. Selama lidi itu jadi satu kekuatan, saudara, dalam satu ikatan, sapu lidi ini jadi kekuatan, jadi punya kekuatan. Tapi ketika dilepas, mudah untuk dipatah-patahkan satu persatu. Ini yang sedang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kekuatan ini yang sedang meruntuhkan kekuatan gereja Tuhan. Saya dan saudara, iman kita lagi-lagi diruntuhkan satu persatu. Tapi tetaplah kuat di dalam Tuhan. Ya, tetaplah memiliki persekutuan dengan Tuhan. Jangan mau dibiarkan kita dilemahkan oleh keadaan yang sekarang sedang terjadi. Tetaplah berusaha berjuang untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tetap seperti yang saya katakan, tetap bangun iman saudara, tetap bangun kasih saudara, tetap bangun pengharapan saudara kepada Tuhan. Jangan biarkan waktu-waktu ini berjalan tanpa kita membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Itulah kita bisa tetap mampu menghadapi keadaan ini, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Puji Tuhan, biarlah firman ini boleh memberkati setiap kita, mengingatkan kita bahwa ini yang sedang terjadi hari-hari ini tengah-tengah gereja Tuhan. Dan akankah kita menyerah? Akankah kita mau ditipu oleh keadaan yang sedang terjadi saat ini? Tidak. Kita mau berjuang, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita mau bangkit. Kita tidak mau dilemahkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun kita tidak bisa bersekutu dalam gereja, tapi kita tetap bisa bersekutu di rumah kita masing-masing. Dan tetaplah lakukan hal yang seperti itu. Puji Tuhan. Dan satu hal, Bapak Ibu Saudara, saya beritahukan, saya sudah mencanangkan untuk mengadakan doa berantai seluruh GSPDI di Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Kita akan membuat sebuah gerakan doa berantai bersama selama 24 jam. Sampai kapan? Sampai waktu yang tidak ditentukan, ya, sampai waktu yang belum ditentukan. Paling tidak sampai kita sudah bisa lagi beribadah secara bebas di gereja kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan doa ini hanya setengah jam, ya. Setengah jam ganti dengan gereja lain, setengah jam ganti dengan gereja lain. Dan kita mendapat giliran, Bapak Ibu Saudara, kita mendapat giliran di jam 00 sampai 00.30. Artinya jam 12 malam sampai setengah 1 pagi, ya. Dan kita adakan ini tiap hari. Gerakan doa ini saya sudah canangkan di seluruh Indonesia. Itu dimulainya nanti Senin pagi, ya, Saudara. Senin jam 00, dan itu adalah giliran kita yang pertama. Dan jam itu tidak berubah. Jadi nanti hari Selasa, hari Rabu tetap kita masuk di jam seperti itu. Saudara bisa pasang alarm, saudaraku, ya. Kalau saudara mau tidur dulu, saudara bisa pasang alarm. Lalu kemudian jam 12 kita sama-sama di tempat kita masing-masing kita berdoa. Bapak Saudara, kita bisa isi itu dengan pujian, penyembahan. Lalu kita berdoa syafaat buat bangsa, buat keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, buat setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya tetap dikuatkan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk kita masuk dalam doa bersama ini, dalam doa gerakan doa berantai
secara nasional ini, Bapak Ibu Saudara. Saya mohon untuk kita semua terlibat, terlebih gereja kita GSPD Kenduruan, kita semua terlibat, saudaraku. Terlebih pelayan-pelayan Tuhan, saya ingatkan kita wajib terlibat untuk masuk dalam doa bersama ini, Bapak Ibu Saudara. Hanya setengah jam, dari jam 00 sampai jam 00.30. Dimulai, sekali lagi saya ingatkan, dimulai di hari Senin, Bapak Ibu Saudara. Ya, hari Senin jam 00 sampai jam 00.30, Saudara. Hanya 30 menit saja. Tuhan memberkati setiap kita. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap berjuang menjaga iman percaya kita, tetap utuh, tetap nyala api kita, supaya kita kedapatan menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Kita bukan jadi gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang memelihara pelita, saudaraku, yang punya api, yang punya minyak. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati setiap kami. Kuatkan terus kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh tetap membangun hubungan kami dengan Tuhan. Menjaga roh kami. Kami tetap kuat. Kami tidak mau dilemahkan, Tuhan. Tuhan menolong setiap kami. Ketika kami kuat, kami mampu menghadapi peperangan seperti apapun juga, sehebat apapun juga, dan kami tampil sebagai pemenangnya. Ke dalam tangan Tuhan hamba serahkan jemaat-Mu, ada dalam perlindungan, ada dalam penjagaan Tuhan, keluarga mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka tetap diberkati oleh Tuhan dengan segala berkat yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.